Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi permasalahan kita hari ini, sanggupkah kita bangun di malam hari? Mampukah kita bangun di sepertiga malam untuk bermunajat, untuk meminta permohonan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa penyebab yang memudahkan kita untuk mampu melaksanakan salat di malam hari, untuk mampu bermunajat di sepertiga malam. Adapun sebab-sebabnya diantaranya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihilladzina astafa. Amma ba'd. Sahabat setia channel YouTube Zadut Taqwa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan men-share sebuah video yang membahas tentang perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Adapun pembahasan tersebut yaitu sebab-sebab yang memudahkan dari segi zahir dan batin untuk menghidupkan malam. Salat malam merupakan salat sunnah yang memiliki keistimewaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat mulia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Rasulullah bersabda yang mahfumnya, adapun salat yang paling afdal, salat yang paling utama setelah salat fardu yaitu salat malam. Sepertiga malam merupakan waktu yang premium, kesempatan emas bagi seorang hamba untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan pada sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa-doa hambanya, semua permintaan-permintaan hambanya. Hal ini juga terdapat dalam sebuah hadis yang sangat mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili li sa'atin la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khaira illa atahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mahfumnya, bahwa sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu, satu saat, yang mana apabila seorang hamba yang muslim dia bertepatan berdoa dengan saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permintaannya itu, dan saat itu berlaku untuk semua malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi permasalahan kita hari ini, sanggupkah kita bangun di malam hari? Mampukah kita bangun di sepertiga malam untuk bermunajat, untuk meminta permohonan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa penyebab yang memudahkan kita untuk mampu melaksanakan salat di malam hari, untuk mampu bermunajat di sepertiga malam. Adapun sebab-sebabnya diantaranya: Amal asbabu az-zahiratu, adapun sebab-sebab yang zahir untuk kita mudah bangun di malam hari. Salah satunya yaitu jangan banyak makan dan minum. Fa bi kasratil akli wasyurbi yaghlibuhu an-naumu wa yaskilu alaihi al-qiyamu. Dengan banyak makan dan minum maka menyebabkan anggota tubuh kita ini terasa ngantuk. Dengan perasaan ngantuk maka tubuh kita ini akan terasa lelah sehingga menyebabkan kita tidur. Dan ketika kita sudah tidur, maka kita sudah berat, sudah payah dan susah untuk bangun di malam hari. Oleh karena itu, maka hindari kepada kita yang ingin bangun nanti malam, yang ingin bermunajat kepada Allah di sepertiga malam, agar jangan memperbanyak daripada makan dan minum. Asaniu alla yata'abu nafsahu bin nahari fil a'mali allati ta'yan minha al-jawarihu wa tad'ifu biha al-a'sabu. Fa inna dzalika aidan majlibatun lin-naumi. Adapun sebab yang kedua yang dapat memudahkan kita untuk bangun di malam hari, yaitu janganlah kita di siang hari terlalu capek dalam beraktivitas. Maka ketika kita beraktivitas yang terlalu berat sehingga membuat anggota badan kita ini lelah, sehingga dengan lelah membuat kita tidur di malam hari dan susah untuk bangun di malam hari. Asalisu alla yatruku al-qailulata bin nahari fa innaha sunnatun lil isti'anati 'alal qiyami bil laili. Adapun sebab zahir yang ketiga
yang bisa memudahkan kita untuk bangun di malam hari, yaitu janganlah kita meninggalkan kailulah. Kailulah itu maknanya yaitu istirahat menjelang waktu zuhur. Ini bisa memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita untuk kita bisa bangun di malam hari. Ar-rabi'u alla yatatibu al-awzara bin nahari fa inna dhalika yaqsi al-qalba wa yahulu bainahu wa baina asbabir rahmati. Adapun sebab zahir yang keempat yang bisa menyebabkan kita mudah untuk bangun di malam hari, yaitu janganlah kita melakukan maksiat kepada Allah di siang hari. Karena apabila kita bermaksiat di siang hari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini akan keras. Maka ketika hati kita keras, maka kita susah untuk bangun malam dan susah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dari sisi zahir yang menyebabkan kita mudah bangun di malam hari. Yang pertama yaitu jangan terlalu banyak makan dan minum. Yang kedua, jangan terlalu capek dalam beraktivitas di siang hari. Yang ketiga, hendaklah kita istirahat di siang hari, yaitu dengan istirahat dapat memberikan kekuatan kita untuk bisa bangun di malam hari. Dan yang keempat, jangan kita bermaksiat kepada Allah di siang hari. Maka dengan empat sebab dari segi zahir itu kita kerjakan, insya Allah kita dapat bangun di malam hari. Insya Allah kita dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, yaitu ketika manusia yang lain sedang lelap, sedang nyenyak tidur, tetapi kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, memohon ampunan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik dari setiap permasalahan kita. Wa ammal asbabu al-batinatu, adapun sebab batin yang bisa memudahkan kita, membantu kita untuk bangun, untuk mampu bangun di malam hari, fa awwaluha salamatul qalbi minal haqdi ala ahadin minal muslimina. Sebab pertama dari segi batin yaitu selamatnya hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki kepada orang yang lain. Karena apabila kita memiliki sifat iri, sifat dengki terhadap orang lain, maka hati yang tidak baik ini, hati yang buruk ini akan menyebabkan kita berat, susah untuk bisa bangun di malam hari. As-saniyu khaufun ghalibun yalzimu al-qalbu ma'a qasil amali. Adapun sebab yang kedua dari sisi batin yang menyebabkan kita mudah untuk bangun di malam hari, yaitu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memikirkan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat? Apakah surga Allah ataukah neraka Allah Subhanahu wa taala? Jadi dengan adanya hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan kita mudah untuk bangun di malam hari. As-salisu ay ya'rifa fadla qiyamil laili. Adapun yang ketiga dari sisi batin yang memudahkan kita untuk bisa bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu segala permasalahan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita, yaitu hendaknya kita mengetahui kelebihan, keutamaan daripada kita menghidupkan malam, yaitu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salat-salat sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u wa huwa isyraful bawa'isi hubbullahi fa idza ahabba Allah taala ahabba al-khulwata bihi. Adapun sebab yang keempat dari sisi batin yang menyebabkan kita bisa mudah untuk bangun di malam hari, yaitu hendaknya kita ada rasa cinta kepada sang kekasih yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus untuk bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita dalam keadaan sendiri di waktu sunyi, ketika orang tengah tidur lelap, ketika tidak ada suara bisikan manusia, bisikan makhluk-makhluk hidup yang lain, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sunyi, kita mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bangun di malam hari, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan mahabbah, kasih sayang yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaza fi Ihya'il Ulumuddin. Begitulah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu, marilah kita praktekkan daripada tips atau kiat-kiat daripada Imam Ghazali
baik dari segi zahir maupun batin yang bisa memudahkan kita untuk bangun di malam hari. Marilah kita bangun di malam hari, kemudian kita mengadu terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Marilah di sepertiga malam kita bangun, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, memberikan jalan kepada kita, maka bantuan Allah Subhanahu wa taala adalah bantuan yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi jalan yang terbaik kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan mendatangkan, akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Maka sekali lagi, marilah kita mengadu semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepada Allah lah tempat kita memohon, tempat kita meminta. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa hamba-hambanya, apalagi ketika kita berdoa di malam hari, apalagi kita berdoa di malam hari yang bertepatan dengan waktu yang Allah akan mengabulkan doa kita apabila kita berdoa di waktu tersebut, yaitu di sepertiga malam. Oleh karena itu, mari kita menganggap penting perkara ini. Mari kita menganggap penting untuk bangun di malam hari, terutama di sepertiga malam. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menjadi pembahasan yang sangat menggugah hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.